Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rahmawati dari kelas PI 5A kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum development dengan kurikulum improvement. Hakikat kurikulum development adalah salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, di mana di dalamnya tidak hanya mengandung rumusan tujuan yang dicapai, tetapi pemahaman tentang pengalaman belajar yang dimiliki setiap anak didik. Sedangkan hakikat kurikulum improvement adalah upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi kesesuaian daya gunaan terlaksanakan dan keberhasilan program kurikulum berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Yang kedua yaitu perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Kurikulum development adalah kurikulum yang merancang suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan kurikulum improvement adalah kurikulum yaitu suatu perbaikan dari kurikulum development menjadi perbaikan kurikulum yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya yaitu urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum menurut Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Hilda Taba dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development Theory and Practice, yaitu menentukan tujuan pendidikan. Langkah-langkah dalam menentukan tujuan pendidikan: yang pertama, merumuskan tujuan umum, mengklasifikasikan tujuan-tujuan, merinci tujuan-tujuan berupa pengetahuan, berpikir, nilai-nilai, sikap, emosi, perasaan, dan keterampilan. Merumuskan tujuan-tujuan dalam bentuk spesifik. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar yaitu mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, menentukan keluasan dan kedalaman pembelajaran, menentukan keseimbangan antara ruang lingkup dan kedalaman. Dan yang ketiga itu mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar. Langkah-langkah dalam mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar yaitu menentukan organisasi kurikulum, menentukan urutan atau sequence kurikulum, menentukan fokus pelajaran. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Langkah-langkah mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum yaitu menentukan kriteria penilaian, menyusun program evaluasi yang komprehensif, teknik pengumpulan data, interpretasi dan evaluasi, menerjemahkan evaluasi. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Menurut Tatyoni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 strategi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Tujuan pembelajaran dirumuskan melalui 3 tahap. Yang pertama, merumuskan tujuan hasil memiliki 3 sumber, yaitu masyarakat, siswa, dan konten. Yang kedua, merumuskan SK berdasarkan landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan psikologi pelajar. Sedangkan yang ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Strategi pengembangan kurikulum yang kedua yaitu merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, hal yang harus dilakukan adalah memahami
Ini definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan suatu interaksi yang dialami siswa yang dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan suatu proses belajar siswa. Strategi kurikulum yang ketiga yaitu mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Yang keempat, mengevaluasi atau evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk pertimbangan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yang pertama yaitu perguruan tinggi. Bahwasanya dalam perguruan tinggi pengetahuan dan teknologi memberikan suatu sumbangan bagi kurikulum sebagai proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan dalam perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, yaitu masyarakat. Sekolah merupakan suatu bagian dari masyarakat untuk mempersiapkan kehidupan di masyarakat. Selain bagian dari agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Sekolah pun harus melayani aspirasi yang ada di masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga yang bagi masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan penerus nilai-nilai sistem, nilai yang akan dipelihara dan diteruskan agar untuk berintegrasi dalam kurikulum. Jadi bahwasanya faktor kurikulum ya suatu pengembangan ada tiga, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Jadi perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai itu sangat penting